Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Sehat. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, saya meminta tolong untuk ketua kelasnya memimpin atau menyiapkan dulu teman-temannya. Pak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan doa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik. Mudah-mudahan dengan berdoa ya, pembelajaran pada pagi hari ini dilancarkan dan bermanfaat. Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin mengetahui siapa-siapa yang hadir pada pagi hari ini? Hadir semua Pak. Hadir semua, alhamdulillah. Ya. Walaupunnya pembelajarannya daring, tetapi antusias dan semangat anak-anakku sekalian dalam pembelajaran daring ini sangat antusias. Ya, Pak. Semangat Pak. Ya. Nah, sebelum masuk ke tujuan pembelajaran, Bapak mau anak-anakku sekalian mengingat kembali atau pernahkah kalian mengalami jaringannya tidak terkoneksi atau tidak bisa terhubung? Ya Pak, pernah Pak, waktu di lab Pak. Oke. Coba Rahmat, apa Rahmat lakukan kalau misalnya jaringannya tidak terkoneksi? Diperiksa Pak ya, identifikasi masalah dulu Pak. Baru diceki urutan kabelnya apakah sudah sesuai dan pengkerimpingannya apakah sudah benar. Diteski menggunakan alat toolnya. Oke, baik, benar sekali ya. Plus dulu buat temannya. Iya Pak. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Rahmat bahwa apabila jaringan tidak terkoneksi atau tidak terhubung, kita melakukan identifikasi dulu ya, apakah kabelnya itu salah atau tidak berurutan kabelnya. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang mana kita nantinya memahami jenis-jenis kabel UTP dan standar pengkabelannya seperti straight dan cross, serta bagaimana anak-anakku sekalian ini mengatasi atau mencarikan solusi apabila terjadi masalah pada jaringan lokal. Ya Pak. Nah, di sini ada studi kasus. Kira-kira anak-anak sekalian ada yang pernah mengalami ini atau ada yang bisa menjawab dari kasus tersebut? Baik, saya Pak, saya pernah mengalami kasus seperti ini. Ya, coba diceritakan bagaimana Ananda Putri ini mengatasi masalah dari kasus tersebut. Coba diceritakan. Baik Pak, jadi untuk menyelesaikan masalah seperti yang putus nyambung karena pemasangan kabel jaringan itu tidak sesuai dengan standar, langkah awal yang diambil itu mengevaluasi atau mengecek ulang instalasi kabel, kemudian memeriksa apakah kabel yang digunakan itu sudah sesuai jenisnya, misalnya kabel UTP cat L5, L5E atau cat 6 untuk jaringan di LAN. Kemudian memastikan atau mengecek juga pemasangannya mengikuti apakah sudah mengikuti standar seperti PIA, kemudian baik dari segi urutan warna kabelnya, baik itu straight atau tautnya, maupun teknik crimping yang benar. Kemudian jika ditemukan kabel yang rusak atau panjangnya terlalu jauh tanpa repeater,
atau sambungan yang longgar, segera ganti atau perbaiki Pak. Jadi bukan hanya itu, hindari juga penempatan kabel yang dekat sumber gangguan listrik supaya sinyalnya tidak terganggu. Dengan pemasangan ulang yang sesuai dengan standar, maka koneksi internet itu akan menjadi lebih stabil dan handal. Jadi ada beberapa langkah yang bisa dipakai Pak. Oke, bagus sekali ya. Upload dulu buat teman-temannya. Nah, seperti yang dikatakan oleh Putri bahwa untuk mengatasi hal tersebut itu dilakukan pengecekan apakah sesuai dengan standar atau tidak. Nah, selanjutnya kita masuk ke inti dari pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya Bapak ingin bertanya, apakah anak-anakku sekalian ini pernah mendengar apa itu UTP? Pernah, tapi belum tahu. Belum tahu Pak, Tahu? cuma didengar nih. Cuma pernah mengoneksikan ke laptop yang di lab itu sering kita temui. Oh iya Pak, Ya, Iya pernah Pak. mungkin pernah ya, cuman tidak tahu apa namanya. iya Iya. Pak. Ya. Nah, di sini kabel UTP itu adalah kabel jaringan yang terdiri dari 4 pasang kabel tanpa perlindungan logam. Biasanya kabel ini digunakan pada jaringan lokal LAN atau WAN. Nah, kabel UTP itu ada 2 jenisnya, ada straight dan ada cross. Ada yang bisa jelaskan apa itu kabel straight atau apa itu kabel cross? Atau baru mendengar ya yang namanya Belum kabel tahu, Pak. straight? Oh iya, karena baru ya dipelajari pada pertemuan pagi hari ini. Iya Pak. Iya. Nah, kabel straight itu digunakan untuk menghubungkan komputer klien dengan komputer server. Nah, sedangkan kabel cross itu biasanya digunakan untuk mengkomunikasikan secara langsung perangkat yang sama. Misalnya PC dengan PC. Nah, itu menggunakan kabel cross. Iya. Nah, Apa, ya, kenapa Rahmat? apa kelebihannya Pak? Oh, kalau kabel strike ini mudah dibuat dan mudah digunakan. Sedangkan cross ini agak ribet ya karena ujungnya itu berbeda susunan kabelnya sehingga lebih mudah digunakan yang strike, lebih umum digunakan. Nah, bisa Iya Pak. Rahmat? Iya Pak. Ya. Bisa Bapak lanjut? Iya Pak. Ya lanjutkan Pak. Nah, dalam membuat sebuah kabel strike atau kabel cross dibutuhkan sebuah peralatan. Nah, di sini terlihat di slide ya ada beberapa peralatan yang digunakan. Yang pertama itu crimping tool. Ada yang pernah lihat crimping tools atau baru Iya Pak ya. Ya Pak, pernah Pak. Pernah ya? Yang kayak tang Pak. Nah, betul sekali ya, kayak tang itu. Kalau kabel tester, ada yang tahu kabel tester? Nggak tahu Pak. Nggak pernah lihat Pak. Nggak pernah ya? Itu kabel tester biasanya digunakan untuk mengetes apakah pengkabelan jaringan yang kita buat itu berhasil atau bisa mengirimkan sebuah paket data. Iya Pak. Ini yang ketiga itu alat yang digunakan juga itu RJ45. Nah, RJ45 ini sebuah konektor yang 8 pin itu digunakan untuk menghubungkan kabel-kabel UTP. Oh iya Pak. Nah, lanjut. Nah, adapun kesalahan umum biasa anak-anak yang selalu salah ya dalam dalam crimping kabel. Nah, yang pertama itu yang seperti yang saya tadi katakan dan seperti yang di studi kasus ya, urutan warna Iya, Pak. kabelnya yang salah. Nah, apabila urutan kabelnya salah maka koneksinya tidak bisa terhubung. Kabelnya tidak bisa terhubung. Nah, di
sisi lain juga kesalahannya itu yaitu kabelnya terlalu panjang atau terlalu pendek. Nah, ini juga berpengaruh untuk koneksi datanya. Nah, yang ketiga itu tidak dikerimpin dengan baik. Nah, ada biasanya itu anak-anak dia dekat sedikit di waktu mengkerimpin kabel. Iya Pak. Krimpingnya itu tidak rapat sih. Nah, itu juga bisa masuk dalam masalah pengkabelan. Dan yang terakhir itu tidak menggunakan standar yang sesuai. Nah, standar yang sesuai di sini, di situ ada urutan warna kabel ya. Nanti kita akan pelajari pada video slide di sini. Ya, ini videonya. Saya harap anak-anakku sekalian bisa menyimak ya apa penjelasan dari video yang ditampilkan. Ya, Ya Pak. Pak. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube Cilikar TKJ. Buat kamu yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk di subscribe karena di sini saya akan membahas mengenai banyak tutorial tentang komputer. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai kabel jaringan. Khususnya di sini saya membahas tentang kabel UTP, dan di video ini adalah video kedua tentang kabel UTP. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, silahkan kalian tonton dulu videonya. Linknya ada di deskripsi atau juga bisa kalian lihat di pojok kanan atas. Seperti yang ada pada judul, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai jenis-jenis dari kabel UTP. Jenis-jenis kabel UTP. Adapun jenis-jenis kabel UTP yang perlu kamu ketahui ada dua jenis, yaitu strike dan juga cross. Dari kedua jenis kabel tersebut itu sama-sama menggunakan kabel UTP, baik yang berjenis UTP, kabel FTP atau juga STP. Semuanya sama, hanya di sini pembedanya adalah susunan dari kabel tersebut. Agar kalian memahami lebih jelas, silakan simak pembahasannya berikut ini. Pembahasan yang pertama adalah kabel strike. Untuk kabel dengan tipe strike memiliki aturan penyusunan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan ujung konektor yang lainnya. Tipe kabel strike biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Perangkat satu di ujung konektor yang satu, kemudian perangkat lainnya itu ada di ujung konektor yang lainnya. Misalkan antara router dengan switch, kemudian misalkan juga antara komputer dengan switch dan komputer dengan hub ataupun yang lainnya. Adapun urutan kabel strike adalah sebagai berikut. Susunan yang pertama atau konektor yang pertama itu dengan warna putih oranye, kemudian putih hijau, biru, biru putih, hijau, putih coklat, coklat. Seperti pada pengertiannya, kabel strike ini adalah dengan jenis tipe yang sama, artinya konektor 1 dengan konektor 2 itu warnanya sama. Jika di konektor pertama, warna pertama adalah putih oranye kemudian oranye, maka di konektor kedua juga warnanya putih oranye dan oranye sampai seterusnya. Artinya konektor 1 dengan konektor yang lainnya itu warnanya akan selalu sama. Nah, itu adalah pengertian dari kabel UTP dengan tipe strike. Semoga bisa menambah wawasan kamu ya. Pembahasan selanjutnya adalah kabel dengan tipe cross. Untuk kabel tipe cross memiliki aturan penyusunan yang berbeda antara tipe ujung konektor. Jika tadi tipe yang strike itu sama konektor 1 dan yang kedua, sedangkan di kabel cross ini konektor 1 dengan konektor 2 ini berbeda susunannya. Tipe cross biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Misalkan antara komputer dengan komputer, kemudian router dengan router, switch dengan switch, hub dengan hub, ataupun yang lainnya. Adapun urutan dari kabel cross adalah sebagai berikut. Konektor 1, putih oranye, putih hijau, biru, biru putih, hijau, putih coklat, coklat. Kemudian yang konektor kedua, putih hijau, hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat, coklat. Nah, itu adalah susunan dari kabel cross. Dari dua jenis kabel tersebut, semoga kalian bisa untuk memahami. Secara singkatnya, kabel strike itu memiliki susunan yang sama, artinya konektor 1 dengan konektor yang kedua akan sama di bagian warnanya, warna dari susunan kabelnya. Kemudian jika kabel cross itu memiliki susunan kabel yang berbeda di antara konektor 1 dengan konektor yang lainnya. Nah, itu adalah pengertian secara singkatnya. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Jika kalian sulit memahami dalam bentuk video, kalian bisa membacanya dalam bentuk artikel yang sudah saya sediakan dalam blog pribadi saya. Kalian bisa klik linknya ada di sini. Oke, baik. Kalian telah menyimak ya video Ya Pak. tentang Ya, Pak. kabel strike dengan kabel cross. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian,
Silakan untuk mengerjakan LKPD-nya ya. Bapak beri waktu 5 menit. Sebentar Ya, Pak. waktunya mempresentasikan. Ya Pak. Ya, silakan dikerjakan. Kalau misal ada anak-anakku yang tidak mengerti bisa ditanyakan ya. Ya Pak. Oke, selanjutnya kita masuk ke presentasi. Ada yang bisa mewakili teman-temannya untuk presentasi? Ya Pak, saya Pak. Ya, silakan Rahmat presentasikan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya Pak. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pengkabelan yang benar serta membuat urutan warna kabel Pak. Di sini saya menggunakan kabel strike Pak, Ya. karena itu kabel yang umum Pak yang dipakai. Yang pertama itu Pak, kami persiapkan alat tambahan yaitu konektor RJ45, crimping tool, dan line tester, dan gunting. Yang pertama itu Pak, langkahnya kita kupas kulit kabelnya, yang kabel UTP-nya Pak, sekitar 2 atau 3 cm Pak. Setelah itu kita urutkan Pak warna kabelnya Pak, karena kami menggunakan kabel strike, yaitu urutannya yaitu putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat Pak, dan begitupun yang ujungnya Pak sama. Sudah itu Pak, dipotong Pak sama rata, dan dimasukkan di konektornya Pak, baru di crimping. Setelahnya itu kita tes Pak menggunakan line tester Pak. Itu Pak. Oke, baik, bagus sekali ya jawaban dari Rahmat. Kalau Iya, dari Pak. anak yang lain sama atau ada yang berbeda? Sama Ji Pak, langkah-langkahnya sama. Oh, sama ya. Oh, ya. Jangan lupa ya, LKPD-nya nanti dikirim di classroom. Iya Pak. Ya. Selanjutnya ada yang bisa merefleksikan apa pembelajaran pada pagi hari ini? Saya Pak. Ya, silakan Putri. Jadi terima kasih Pak. Ada beberapa hal yang saya dapatkan selama pembelajaran hari ini, yaitu mulai dari jenis-jenis kabelnya, jenis-jenis pengkabelan, yang dimana tadi Bapak sebutkan ada 2, ada straight dan cross. Kemudian juga saya juga mengetahui hal baru seperti alat pengkabelan seperti kabel tester dan RJ45 konektor Pak. Kemudian juga langkah-langkah pengkabelan sesuai dengan urutan itu saya baru dapatkan di pertemuan ini, jadi mungkin menjadi hal baru untuk saya Pak. Itu saja Pak. Oke, Terima kasih. terima kasih. Itu Putri, bagus sekali ya. Nah, untuk pertemuan depan kita melakukan praktek ya. Kita pembelajaran Iya, Pak. offline. Mungkin itu pemaparan materi dari Bapak. Untuk ketua kelasnya, silakan pimpin doa. Ya, Pak, sebelum kita mulai mengakhiri pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Selesai.